Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kader, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini materi kita adalah mengenai kepemimpinan. Sepertinya kata ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai materi kepemimpinan untuk hari ini. Oke, kader. Nah, untuk kepemimpinan ini sendiri, pengertian dari kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi, bisa dikatakan kepemimpinan itu merupakan sebuah bakat yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Beda halnya dengan arti dari pemimpin. Karena sejatinya setiap orang adalah seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Sudah jelas berarti setiap orang itu mempunyai jiwa pemimpin, namun belum tentu setiap orang mempunyai jiwa kepemimpinan. Oke, kita lanjut lagi ke teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu mensukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua, teori perilaku. Teori perilaku merupakan teori yang menjelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah job center dan yang kedua adalah employee center. Untuk yang ketiga, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan teori yang memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Lalu, untuk fungsi kepemimpinan sendiri, yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang keempat, fungsi delegasi, di mana pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi pengendalian. Pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Jadi, kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pengetahuan teknologi. Yang kedua, pengetahuan organisasi. Yang ketiga, human relation. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, pengambilan keputusan. Dan yang keenam, perencanaan. Selanjutnya, sifat pemimpin ada 8. Yang pertama, punya pendirian. Kedua, proaktif. 3, jujur. 4, komunikatif. 5, terbuka terhadap pendapat. 6, tidak mudah iri. 7, visioner. 8, sabar. Dan terakhir, mengenai macam-macam gaya kepemimpinan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Contohnya, organisasi militer. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga
Dalam konteks ini, bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan, tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, perusahaan-perusahaan rintisan atau organisasi nirlaba. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Dengan catatan, bawahan sudah cukup matang dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.